Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, telah berlangsung workshop kurikulum program studi S1 Farmasi dan program studi pendidikan profesi apoteker pada hari Selasa, 16 Mei 2023 di ruang rapat Salim Siregar UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperbaharui kurikulum yang ada di Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah. Berikut informasinya. Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara atau UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop kurikulum program studi S1 Farmasi dan pendidikan profesi apoteker. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Salim Siregar UMN Al-Wasliyah pada hari Selasa, 16 Mei 2023 dan diikuti oleh seluruh dosen Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperbaharui kurikulum Prodi Sarjana Farmasi dan menyusun kurikulum Prodi Pendidikan Profesi Apoteker yang terintegrasi. Selain itu, kurikulum di Fakultas Farmasi juga akan disesuaikan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Tujuan dilaksanakannya workshop kurikulum ini agar mengupdatekan kurikulum kita yang ada saat ini mengikuti perkembangan yang ada seperti MBKM ingin mencapai revolusi 4.0 ya kan. Kemudian sekarang kan kita sudah memiliki program studi profesi apoteker. Jadi kita ingin mengintegrasikan antara kurikulum S1 Farmasi dengan apoteker. Pada kesempatan kali ini, Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah mengundang Dr. Tiana Milanda MSI Apoteker yang merupakan dosen di Universitas Padjadjaran Bandung sebagai narasumber. Ketua Program Studi Farmasi UMN Al-Wasliyah terlebih dahulu memaparkan visi, misi, tujuan, dan kurikulum di Program Studi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker. Selanjutnya, Ibu Dr. Tiana menjelaskan tentang dua topik, yaitu penyesuaian capaian pembelajaran berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI 2023, serta penyesuaian kurikulum berdasarkan SKA 2023 dan MBKM. Sembari memaparkan materinya, Ibu Dr. Tiana juga memberikan revisi dan masukan untuk visi, misi, tujuan, dan kurikulum program studi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker. Ia mengatakan bahwa masih perlu dilakukan sinkronisasi antara visi universitas, visi fakultas, dengan visi kedua program studi tersebut. Sedangkan untuk kurikulum juga harus disesuaikan dengan 3 pekerjaan utama kefarmasian, yaitu pembuatan, distribusi, dan pelayanan. Untuk menghasilkan kurikulum, maka capaian pembelajaran harus disesuaikan dengan standar kompetensi. Hal ini guna menghasilkan lulusan yang sesuai dengan standar yang tepat. Sebetulnya sudah cukup baik ya, tapi sinkronisasinya, jadi antara visi universitas, fakultas, dua prodi tadi masih ada bagian-bagian yang belum sinkron. Jadi kayak kan ada 3 kelebihan di sini, ada mandiri, islami, sama humanis. Nah itu ada yang keluar, ada juga yang nggak keluar gitu. Nah itu visinya harus disesuaikan lagi. Untuk kurikulum, karena memang sekarang tuh di dunia farmasi itu kan sedang perubahan luar biasa. Keluarnya ada global kompetensi framework ya. Jadi kita harus menyesuaikan lagi. Jadi kelihatannya kalau dari kurikulum itu masih terlalu keilmuan. Jadi belum berbasis 3 pekerjaan utama kefarmasian, yaitu pembuatan, distribusi, dan pelayanan. Nah itu yang perlu diseimbangkan. Terus adanya standar kompetensi apoteker yang baru juga harus disesuaikan. Karena pada di standar kompetensi apoteker yang baru, basisnya bukan hanya farmasi, tapi ada humaniora dan ada kesehatan masyarakat. Jadi itu harus dimasukkan lagi di dalam kurikulum. Kemudian yang manajemen juga kurang. Yang pertama, capaian pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajarannya harus sesuai dengan standar kompetensi. Karena standar kompetensi itu dibuat untuk membuat kurikulum. Jadi bagaimana seorang tadi begitu lulus dari sini, itu semua kompetensinya nyampe. Nah, terus kemudian untuk MBKM itu dia digabungkan, jadi dia mendapat pengetahuan itu tidak perlu harus di sini gitu. Dia bisa belajar di prodi yang lain, misalnya saja tentang hukum kesehatan. Dia tidak harus di farmasi, dia bisa ngambil misalnya di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum itu bisa saja di UMN, bisa juga misalnya di Unpad seperti itu. Atau dia mengambilnya di prodi farmasi Unpad. Atau dia mengambilnya mungkin dia belajarnya di tempat yang lain, jadi dia 8 kegiatan di luar kampus. Jadi dimanfaatkan aja. Karena ilmu itu ada di mana-mana.
Diharapkan setelah adanya workshop ini, program studi S1 Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker dapat menetapkan kurikulum terbaru dan segera diimplementasikan di semester ganjil mendatang. Masukan yang diberikan oleh narasumber luar biasa ya, itu sangat membuka minded para kami fungsionaris, begitu juga dengan dosen-dosen, di mana nantinya kita akan dilatih juga menyusun tiap-tiap mata kuliah itu dengan baik, sehingga nanti kan ada pola S1 itu kan dia sampai 4 tahun, lalu diharapkan nanti tamatan S1 farmasi ini menyambung kuliahnya ke profesi. Jadi betul-betul dia mata kuliah itu terintegrasi sehingga nanti waktu di profesi itu dia tidak ada mata kuliah lagi. Harapan saya setelah adanya workshop hari ini itu kita di farmasi akan menetapkan kurikulum terbaru farmasi, dan ini akan diimplementasikan di semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Meliza Putri, UMN Channel mengabarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.